Kalau bisa disuruh pilih nih, ya suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi pasal yang mengatur batas usia kandidat kepala daerah minimal 30 tahun untuk calon gubernur terhitung sejak pelantikan paslon terpilih. Bukan sekedar membuka kesempatan bagi anak muda, ada dugaan kuat putusan ini memuluskan jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa ikut dalam Pilkada Jakarta. Mengingat usianya yang belum genap 30 tahun saat penetapan pasangan calon di KPU 22 September mendatang. Apa benar putusan ini menjadi karpet merah Kaisang menuju Jakarta 1? Akankah kembali terjadi cawe-cawe presiden dan keluarga dalam Pilkada Jakarta? Inilah panggung demokrasi mengubah usia Cakada, karpet merah untuk Kaisang. Putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 yang mengubah frasa batas usia calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah 2024 menuai kontroversi karena dinilai menyalahi prosedur dan bermuatan politis. Saya tanya, kok 30? Ya? Kok wali kota 25 misalnya? Kok enggak 17 tahun sekalian? Kok enggak 18 tahun sekalian? Ya? Kok enggak 20 tahun sekalian? Ini yang saya kira sebagai schooling politik untuk kita, sehingga subjektivitas keputusan itu menjadi hal yang tidak menjadi gunjingan publik. Putusan Mahkamah Agung bagus, membolehkan anak muda maju pilkada, tapi pastikan itu anak muda yang berkualitas, berintegritas, dan memang siap mengikuti kaderisasi, jangan yang instan. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang, udah bisa Pak. Iya tuh siapa yang katanya gitu, yang apa itu, yang gugat gitu ya, gitu. Sekarang udah boleh Pak, gugat, jangan Pak Jul. Putusan MA tentang usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan diduga kuat akan bisa meloloskan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI terkait dengan masalah ini. Mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Jadi memang ini agak aneh ya Mahkamah Agung ini menurut saya, karena dia salah satu pertimbangan hukumnya itu adalah ketika dia menyatakan ada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab KPU ini pernah menerbitkan aturan yang berbeda. Ini kan kemudian dikaitkan dengan Kaisang. Apakah itu mengada-ngada? Tidak juga, karena kebetulan perubahan aturan kalau memang PKPU nanti akan menyesuaikan keputusan MA itu hanya menguntungkan orang yang lahir katakanlah setelah 22 September 94 sampai akhir Desember 94, katakanlah seperti itu. Mas Kaisang kebetulan lahirnya 25 Desember 94. Itu yang menyebabkan kecurigaan menjadi muncul. Bola panas kini berada di ranah KPU. Terkait apakah putusan MA tentang batas minimal calon kepala daerah akan diterapkan pada Pilkada 2024 ini atau pada Pilkada 5 tahun mendatang. Terlebih dengan isu akan diusungnya Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Kalau sekiranya ada wacana putusan ini diperuntukkan untuk seseorang tokoh muda, saya pikir tidak tepat. Amar putusannya itu tidak menyebutkan nama seseorang, itu sifatnya umum. Tidak bisa disangkal, cepatnya proses gugatan hingga putusan Mahkamah Agung yang hanya 3 hari menimbulkan polemik di mata publik. Kini warga Jakarta lah yang menjadi kunci dalam gelaran Pilkada 2024. Karena bukan tidak mungkin jika Kaisang Pangarep benar-benar maju di Pilgub Jakarta, pola dan jalur instan politik sang kakak Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres lalu akan terulang pada Pilkada Jakarta. Demi memuluskan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menjadi penguasa Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika. Mbak Yohana, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi.
Dan kemudian jubir pemenangan Pilkada PDIP, Ciko Hakim. Halo Mas Ciko, selamat malam. Malam. Dan hadir juga pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Mas Ferry, halo. Malam, terima kasih. Dan pemirsa bergabung dari sambungan Zoom ada sosiolog Oki Madasari dan juga Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Mbak Oki, Mbak Noel, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, baik. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam Panggung Demokrasi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mbak Yohana terlebih dahulu. Ini banyak banget pertanyaan dan juga mungkin rasa kekhawatiran apakah ini untuk perorangan atau tidak, Mbak Yohana. Kita sama-sama melihat ya apa yang kemudian menjadi pro dan kontra. Di mana ada pasal 4 ayat 1 huruf D di PKPU RI nomor 9 tahun 2020. Kita simak bersama. Ya, ini adalah isi putusan dari Mahkamah Agung. Kurang lebih berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Mbak Yohana, banyak yang bertanya apa urgensinya sih, kenapa nggak pas penetapan pendaftaran, kenapa harus pada saat pelantikan bukan penetapan paslon? Apa yang mendorong Partai Garuda melakukan uji materi ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Afi. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit histori terkait Partai Garuda ini. Awal Partai Garuda ini berdiri memang didirikan oleh sekelompok anak muda. Yang dimana mayoritas kadernya 80% itu adalah anak-anak muda. Bukan hanya kader, tapi pengurus DPP-nya sendiri pun bahkan 90%-nya anak-anak muda. Gitu. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan hari ini isu anak muda itu menjadi menjadi hal yang fundamental yang harus kita perjuangkan hari ini. Bukan hanya putusan MA, tapi kemarin kita juga sudah perjuangkan terkait batas usia ini. Gitu. Yang di MK juga Garuda masuk ya, bersama PSI ya. Nah ini kenapa sih urgensinya? Karena bagi kami di PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu menyebutkan hanya usia. Namun di PKPU nomor 9 tahun 2020 itu disebutkan bahwa berusia 30 tahun pada saat ditetapkannya. Ini bagi kita sangat bertentangan dengan norma hukum yang ada gitu. Maka dari itu kami mengajukan kepada MA untuk bagaimana bisa frasa ini dikembalikan kepada asalnya, yaitu Apakah yang dituju oleh rekan-rekan di Partai Garuda adalah usia 30 pada saat pelantikan? Yes, betul. Jadi kita pengen bahwa ini kalau penetapan ini bagi kami sangat mendiskriminasi kami, bahwa kami yang usianya belum 30 tahun hanya karena batasan itu kami nggak bisa maju ke dalam proses pilkada ini. Gitu. Ada rasa pesanan dalam uji materi yang diajukan oleh Partai Garuda menyasar ke perorangan. Nama Kaisang muncul gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya rasa enggak ya, gitu. Karena kalau dari Partai Garuda sendiri sudah jelas dari pengurus kami bahwa di tahun periode 2019 kemarin ada pengurus kita yang berusia 19 tahun. Bahkan di Papua, ketua DPD kita yang hari ini sudah menjadi ketua DPD Papua Pegunungan, pada saat dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, usianya 25 tahun. Hari ini artinya dia sudah naik lagi, sudah terpilih lagi kembali menjadi anggota dewan dan perjuangan kita ini benar-benar murni untuk anak muda. Jadi kalau misalnya ada yang menggiring opini ke arah lain, saya rasa Partai Garuda menyatakan itu tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Gitu. Baik. Saya tanya Bang Ciko yang justru melihat sebaliknya. Bang Ciko, bagaimana dari PDIP dan mungkin Anda pribadi melihat soal ini memuluskannya, kayaknya karpet merahnya buat Kaisang agak dejavu gitu ya dengan peristiwa MK dan memuluskan Gibran gitu. Mas Ciko. Kalau kami dari PDI Perjuangan melihatnya ini adalah bagian dari sebuah pola ya, ada patternnya. Ada patternnya. Ini udah jadi pattern ya? Udah jadi pattern dari keluarga tertentu yang menguasai menjadi pimpinan di negeri ini, ya kan? Pattern untuk mengubah aturan-aturan untuk kepentingan keluarga tersebut. Ya, kalau kita bicara ada pattern pertama adalah ketika muncul wacana 3 periode, ya kan, yang disuarakan begitu banyak, akhirnya batal karena memang ada suara-suara sumbang dan ketika disurvei mungkin juga publik
tidak menyetujui secara mayoritas. Kemudian juga ada putusan MK nomor 90 ya. Kami tidak mau menyentuh siapa yang mengajukan dan lain-lain, tapi kami melihat ada pattern, ada pola ya. Dan pola yang sama dilakukan di putusan MA ini. Dan kalau bicara soal anak muda, kenapa nggak sekaligus saja dibicarakan untuk 25 tahun misalnya gubernur, atau 21 tahun seperti pemilihan-pemilihan yang lain, atau 17 tahun ketika sudah punya KTP, ya kan, sudah boleh memilih dan sudah boleh dipilih. Kalau kita bicara anak muda, kenapa harus anak muda yang spesifik lahir tahun 94 tadi disampaikan oleh Yunarto dan juga saya sampaikan di beberapa acara televisi yang tanggal lahir dan bulan lahirnya itu sekitaran 3 bulanan lah gitu ya. Tetapi kembali lagi kalau kita mau bicara pelantikan itu pun belum ditentukan tanggalnya sampai hari ini. Nah ini yang kita tunggu-tunggu juga. Jadi bukankah nggak ada kepastian hukumnya tuh kalau pelantikannya juga belum tanggal pelantikan ya, kalau correct me if I'm wrong Om Ferry ya. Jadi ini kan aneh ya. Jadi kita tunggu-tunggu nih tanggal pelantikannya sesuai dengan ulang tahunnya siapa kan gitu ya. Tetapi kembali lagi, apakah ini memastikan bahwa Kaisang akan maju? Belum tentu. Belum tentu itu kan bisa dilihat dari sini, dari hasil survei ya kan, hasil dari testing the water. Pak Sufmi Dasko memposting Budi dan Kaisang ya kan, gimana respon netizen, gimana komentar-komentar di bawah postingan IG itu ya kan. Nah hal-hal ini sebut, jadi jangan juga ini nanti dijadikan senjata ketika Kaisang tidak mencalonkan ya kan. Tapi kan bisa bicara ya kan, mungkin karena hasil surveinya buruk ya kan, mungkin juga respon dari masyarakat nggak positif kan, itu aja. Tapi kita melihat pola politik itu kan pola ya, politik itu tidak ada yang tidak by design, everything is by design ya kan. Apakah Partai Garuda termasuk dari bagian konspirasi di sana? Polanya ada loh, di dua pola ini Partai Garuda ada loh. Partai Garuda yang paling tahu ya kan. Tetapi tadi argumentasinya Mbak Yohana jujur saja memang cukup masuk akal, memang banyak anak muda di situ. Tapi kalau bisa ditanya anak muda yang lahir bulan September, Oktober, November, Desember lahir di tahun 94 ada berapa di Partai Garuda yang kira-kira ingin mencalonkan diri? Ini kan bisa kita cari ya. Bahkan menurut saya putusan MA ini lebih spesifik lagi, bisa kita duga, patut kita duga khusus untuk Kaisang lebih spesifik dibandingkan putusan MK yang kata-katanya adalah di bawah 40 tahun bisa jadi kepala daerah, karena ada berapa puluh kepala daerah yang usianya ini udah diikat di pelantikannya, pelantikannya umur 30 gitu ya. Belum ada tanggalnya ini. Jadi menurut saya apakah putusan ini secara hukum legal dan lain-lain, mungkin rekan saya Bang Ferry saya sebelum ke Mbak Oki dan Bang Noel, saya ke Mas Ferry dulu. Banyak pertanyaan ini sebenarnya gimana mengingat bahwa tanggal pelantikan juga belum ada. Apakah termasuk juga soal kewenangan, apakah ini MA? Bagaimana kepastian hukum yang mesti dipegang, menjadi pegangan penyelenggara? Ya, pertama dengan segala hormat ke teman-teman di Partai Garuda ya. Tapi kalau menggunakan perasaan Partai Garuda memang sudah tidak tepat lagi. Karena perasaan yang sama kan juga pernah disampaikan ketika putusan 90 ya. Ini soal anak muda dan segala macamnya. Padahal faktanya yang menggunakan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi cuma satu orang di muka bumi ini. Nggak ada calon presiden yang lain gitu ya. Cuman yang namanya Mas Gibran. Nah hari ini ketika bicara perasaan soal anak muda itu kembali terulang, ya kita akan merasakan deja vu-nya ya. Semua prosesnya hampir mirip, hanya institusi yang dipakai berbeda. Karena tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi karena sudah terlanjur jelek namanya kan gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan ini bukan soal anak muda, ini bukan karena ingin menghalang-halangi anak muda. Tapi memang di dalam pemilu itu ada pembatasan-pembatasan yang disepakati bersama oleh peserta pemilu. Kalau sudah sepakat ya udah jalankan. Dan perlu diingat bahwa di dunia, di dalam sistem pemilu itu ada yang dikenal dengan partial principles namanya. Partial principles itu adalah cerita pelarangan mengubah aturan main pemilu di saat pemilu sudah dekat. Karena kalau mengubah-ubah sudah dekat, pasti saja ada kepentingannya. Nah, kalau kita lihat putusan Mahkamah Agung ini banyak janggalnya. Satu, selain dekat dengan tanggal pemilu, berapa bulan, 5 bulanan tinggal diubah begitu. Aneh kalau tidak ada sensitivitas hakim. Kecuali hakim mengatakan ini dipakai untuk periode berikutnya. Kalau ini udah ketahuan belum dipakainya untuk periode kapan? Ya sekarang. Karena ini bisa tidak langsung bisa dieksekusi oleh penyelenggara. Langsung bisa dieksekusi. Harus diingat loh, waktu putusan 90 orang mendorong
Mari gunakan untuk periode berikutnya supaya fair. Tapi KPU beralasan yang sama. Katanya final and binding, jadi kami hanya melaksanakan. Saya yakin alasan yang sama akan digunakan KPU juga. Kedua, problematika putusan ini adalah karena ini pengujian PKPU terhadap undang-undang. Maksudnya adalah apakah PKPU itu isinya sesuai dengan undang-undang? Faktanya sesuai isinya. Lalu kenapa kemudian ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Agung? Kepada siapa Mahkamah Agung berpedoman? Kepada undang-undang atau kepada kepentingan politik? Nah, saya mencurigai bahwa putusan-putusan semacam ini selalu berujung kepada keinginan dan kepentingan politik dibandingkan kepentingan ingin melindungi pemilu. Oke, baik. Saya akan tanya ke Mbak Oki. Mbak Oki, lebih jauhnya tanggapan Anda lebih jauh Mbak Oki, termasuk juga pola ya. Ada yang bilang ini dejavu, bahkan satir dari netizen aja mengatakan MK tuh mahkamah kakak gitu, MA mahkamah adik gitu. Tanggapan Mbak Oki lebih jauh, nanti juga bisa ditanggapi lebih jauh oleh Bang Noel. Silakan Mbak Oki. Ya, kita bisa lihat sejak putusan MA kembali ada pengulangan upaya manipulasi informasi. Ini yang sedang dilakukan dari segala arah. Manipulasi informasi di sini adalah dengan mengatakan bahwa putusan MA ini akan menguntungkan anak muda. Padahal kita benar-benar bisa baca bahwa tidak ada perubahan aturan usia di situ. Usianya tetap 30 tahun. Yang diubah adalah dari pencalonan ke pelantikan. Lalu kita bisa lihat kembali, jadi berapa anak muda yang diuntungkan dengan itu kan? Berapa orang calon yang hendak ikut mencalonkan diri, tapi usianya hanya kurang beberapa bulan saja dari masa pemilihan. Hanya satu, hanya Kaesang. Jadi misinformasi ini, upaya manipulasi informasi ini yang sedang berusaha untuk dibangun oleh banyak orang dengan mengatasnamakan anak muda. Dan ini jelas pola yang dilakukan sama persis ketika kita melihat kembali putusan MK yang meloloskan Gibran. Lalu yang kedua, jika nanti kita bisa melihat atau semakin banyak bukti-bukti yang memperkuat bahwa aturan putusan MA ini dibuat untuk meloloskan kepentingan Kaesang, maka jelas ini kita tahu bahwa ini adalah lagi-lagi bentuk abuse of power. Ini adalah bagian dari upaya seseorang memanfaatkan posisi, kekuasaan untuk mengambil keuntungan atas putusan-putusan yang tidak adil. Nah, jika memang ini nanti terbukti abuse of power itu bentuk kriminal gitu. Kita tahu kalau di Amerika gitu ada skandal Watergate itu kan ada dugaan abuse of power sehingga ada rencana untuk melakukan impeachment, tapi kemudian presidennya resign sebelum impeachment itu dilakukan. Nah, jadi ini betul-betul bisa kita lihat dari sisi itu. Lalu yang terakhir nih, kita bisa melihat salah satu pola yang selalu dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak awal berkuasa itu adalah legal misuse of power. Jadi ada upaya penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan piranti hukum yang sah. Jadi semuanya seolah-olah legal, semuanya seolah-olah sesuai aturan, tapi ini dilakukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan. Tentu contohnya sudah banyak kita bahas. Ya. Baik, Bang Noel, saya minta tanggapan Anda, penjelasan dari Mas Ferry dan juga Mbak Oki tadi. Karena Anda mengatakan sempat, udahlah ini jangan sampai terjadi cocokologi. Padahal nggak buat Kaesang ini, buat anak muda, dan ini sebenarnya berita yang bagus. Lebih jauh tanggapan Anda, Bang Noel. Saya melihatnya ada ketakutan ya dari sebuah partai yang kalah kemarin dengan hadirnya Mas Kaesang di kontestasi politik pilkada. Nah, kemudian dikait-kaitkanlah dengan putusan MA terkait perubahan frasa ya, yang tadinya umur 30 sekarang dilantik saat umur 30. Sebetulnya ini kan keputusan yang sebetulnya ya bisa dikatakan sebuah kemenangan anak-anak muda dalam merespon keputusan ini, malah menjadi sebuah momok atau ketakutan. Toh pertandingan itu nanti juga mekanismenya kan mekanisme pemilu, lantas diserahkan ke rakyat, kenapa harus ditakutkan? Atau jangan-jangan memang sudah tidak punya kemampuan untuk memenangkan kontestasi ke depan. Kalau kita kan punya hak anak muda secara konstitusi, kenapa harus dibatasi? Kalau dibilang manipulatif, abuse of power dan sebagainya, manipulatifnya di mana gitu loh. Justru saya melihat ada semacam paranoid
paranoid, ketakutan para politisi tua ini dengan hadirnya anak muda. Ya biarin aja, nggak apa-apa sih menurut saya, toh salah juga tidak, toh selama hak konstitusinya tidak dilanggar, itu hak konstitusi siapapun warga negara, jangan juga dibatasi dong. Kalau saya malah tidak mau di angka 30, di bawah angka 30 aja kenapa sih? Jangan-jangan nanti teriak lagi buat anaknya A, anaknya B, baru perubahan frasa saja langsung ada semacam kecurigaan politik. Dan ini tidak mengedukasi. Maksud saya kalau takut aja gitu. Baik. Jangan sampai. Bang Noel, ada yang membahas bahwa ini kayak pola, mengingatkan juga proses Gibran menjadi akhirnya wakil presiden, ada pola menggunakan institusi tertentu yang dilakukan kemarin oleh MK. Putusannya meloloskan hanya seorang Gibran kalau tadi Mas Ferry katakan. Jangan-jangan ini juga nanti untuk memuluskan hanya seorang Kaesang. Ya gini aja lah. Kalau kecurigaan bicara tentang konstitusi, kalau dasar argumentasi kecurigaan kan nggak enak. Kita tidak mau. Nah maksud saya, udah bicara dari sudut pandang yang, misal Ferry kan menguasai soal hukum ketatanegaraan, argumentasinya di situ aja. Jadi kita lebih enak berdiskusi, tidak basisnya kecurigaan. Mengubah gitu. peraturan menjelang menyampaikannya. Gitu. Ya nggak bisa juga, Per. Maksud saya gini, Per. Ya jangan juga karena kemudian ada keputusan MA, kemudian ada semacam kecurigaan baru karena ada perubahan frasa, kemudian ini pasti anaknya Pak Jokowi, Mas Kaesang. Mas Kaesang itu secara konstitusi punya hak politiknya harus dilindungi, karena itu bagian bagian yang harus dipenuhi, keinginan politiknya. Kita lantas membatasi, nggak malu kita nantinya. Jangan-jangan keputusan ini juga buat anaknya Ferry, anaknya saya, anaknya Ciko, dan anak yang ada ini bagian aku malam ini. Jadi bapaknya bukan presiden gitu loh. Jadi mungkin polanya. Oke, baik. Gitu loh. Bang Noel, baik, kita harus jeda dulu. Salah, Mas Gibran Mas Kaesang maju, gitu. Yang nggak salah, tapi buat peraturan hanya khusus untuk Kaesang itu yang salah. Enggak dong, Bang. Karena perhitungan usianya itu terlalu mirip. Oh, enggak. Itu juga argumentasinya sama di putusan 90. Yang di bulan November itu, Anda bicara di situ kalau kita bicara soal dilantik pada usia 30 tahun. Teman-teman partai berdampak untuk ke depan, untuk anak-anak. Loh kenapa nggak diturunkan aja tahunnya sekalian ke 25? Saya setuju. Saya setuju makin bagus. Makin muda loh. Loh gimana? Hanya beda 3 Baik, supaya clear ya, Bapak dan Ibu, supaya clear ya. Soal pola, soal ketakutan. Artinya dikhususkan untuk Kaesang. Saya juga cukup gini ya, saya lihat Noel ya. Dia berpikir keras. Dia ini angkat aktivis 98. Saya tahu betul dia ini sekarang berpikir keras bagaimana menjawab. Dan akhirnya jawabannya itu yang muncul seperti yang lain-lain juga. Bahwa apa? Ini kan nanti terserah rakyat. Nanti kan dipilih rakyat. Kita tidak bicara proses. Noel itu dulu memperjuangkan proses dia. Tahun 98 dia lebih turun ke jalan daripada gua. Kok sekarang dia membela hal-hal seperti ini? Kita harus jeda dulu. Termasuk juga argumentasi ya. Silakan saja nanti rakyat yang akan memilih. Itu juga jangan-jangan jargon. Mungkinkah nanti juga cara-cara kampanye akan diduplikasi dari nasional ke DKI Jakarta? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Baik, bersama kami lanjutkan. Mas Ferry, tadi kan sempat ini ya bertumpuk gitu ya argumentasinya. Mas Ferry, tolong dijelaskan lebih jauh. Tadi ada satu soal ketakutan, soal nggak ada pola-pola itu. Ini kan buat anak muda gitu. Tanggapan Anda, Mas Ferry? Ya, saya bukan sekedar takut, sangat takut. Oh, jadi takut tuh benar? Saya sangat takut bahwa instrumen hukum dipergunakan untuk kepentingan politik. Itu yang saya takutkan. Padahal dalam berpemilu sudah ada aturan main jelas yang saya sebutkan tadi. Tidak wajar aturan itu di tengah jalan, bahkan dalam hitungan, ya kalau kita lihat proses sekarang, teman-teman calon independen sudah diverifikasi nih. Jadi ketika teman-teman independen sedang diverifikasi, aturan main itu diubah. Jadi tidak masuk akal, ini bicara soal kepentingan. Sekali lagi kita sedang disuguhkan ya
film yang sama terkait dengan pola kecurangan pemilu. Salah satu dalam teori kecurangan pemilu dan itu banyak terjadi di berbagai negara adalah memanipulasi aturan untuk kepentingan politik dan itu terjadi lagi. Jadi bagi saya kenapa ini bisa terjadi lagi? Karena mungkin yang sebelumnya dianggap sukses? Ya, karena dianggap sukses, kepentingannya juga masih sama dan juga mungkin orang yang memikirkan strateginya masih orang yang sama. Karena dianggap berhasil itu. Oleh karena itu diupayakan sedemikian rupa. Tapi tetap segala kejahatan itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Harus diingat aturan utamanya itu ada di Undang-Undang 10 2016. Dan eksplisit di sana disebutkan hal itu. Sayangnya Mahkamah Agung kan tidak boleh mengubah undang-undang. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kepikiran kenapa tidak dimainkan ke MK? Ya karena semua mata dan perasaan melihat MK sebagai peran paman di sana. Tidak mungkin diulang lagi. Oleh karena itu permainan dialihkan ke MA yang ternyata juga meninggalkan berbagai masalah. Menurut saya cara MK menafsirkan PKPU menjadi penafsiran undang-undang sudah salah konsep. Lalu keputusan ini tidak mempertimbangkan betapa dekatnya pemilu juga sudah salah. Dan kita akan melihat bagaimana nanti kalaupun hakim saat ini dilaporkan ke KY, terbukti berbagai hal dan kesalahan, saya yakin juga tidak akan dihukum berat-berat seperti di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini berarti tetap akan jalan terus karena sudah jadi putusan. Lalu celahnya di mana? Logikanya sama, KPU akan mengatakan Mbak Afi bahwa ini sudah putusan pengadilan. Tugas kami melaksanakan putusan pengadilan. Apalagi barusan KPU dapat penghargaan kan dari Kemenpan RB, padahal kekacauan sudah terlihat di depan mata, tapi dapat penghargaan. Nah, untuk prestasi-prestasi yang gagal itulah KPU mungkin akan mengulangi hal yang sama. Oke, Mbak Yohana tadi sempat memberikan argumentasi bahwa nggak ada, ini sebenarnya ruhnya adalah semangat anak muda untuk maju dan menjadi pemimpin daerah gitu. Seperti yang disampaikan tadi sama Bang Ferry, sangat nggak setuju banget. Kenapa ke MA? Ya karena menurut kita MA juga jadi tempat yang tepat untuk bagi kita mengajukan uji material. Yang dimana yang kita ajukan ini kan adalah peraturan, bukan undang-undang. Tapi kenapa jadi nggak ke peraturan MK, Mbak? terhadap undang-undang itu tempatnya memang di MA gitu. Jadi nggak ada yang salah bagi kita gitu. Saya benahi dulu. Konsepnya sudah salah nih. Yang kita uji materialkan adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang dimana frasanya itu terdapat bahwa usia 30 setelah penetapan. Nah, Undang-Undang nomor 10 itu disebutkan bahwa hanya berusia 30. Nah, ini yang mau kita clearkan gitu loh. Didetailkan lebih jauh. Didetailkan lagi gitu. Jadi interupsi nih bahwa undang-undang itu juga peraturan. Yang saya permasalahkan itu begini. Peraturan di bawah undang-undang mau disinkronkan dengan undang-undang itu tugas Mahkamah Agung memang. Masalahnya begini, undang-undang dan PKPU itu sudah sinkron. Apa masalahnya? Tapi tetap peraturan itu di bawah undang-undang. Tidak sama, Abang. Tidak sama, Abang. Nah, ini gawat. Sudah gawat di cara berpikir hukumnya. Bahwa peraturan di bawah undang-undang itu mau disinkron dengan undang-undang, mau diuji di MK. Kalau dia sudah sinkron, ngapain lagi? Ya, ini makanya kita ini sudah sinkron. Iya, makanya kita ini mau menegaskan. Apa yang mau ditegaskan? 30-nya yang mana gitu? Iya. Penetapan atau pelantikan? Iya. Itu yang coba dikejar oleh teman-teman di Partai Garuda. Jadi kita mau mengembalikan. Karena undang-undang sebelumnya ini berbunyinya seperti ini loh. Jadi kita mau mengembalikan kalau bagaimana undang-undang sebelumnya nggak bisa diuji di Mahkamah Agung. Yang mau diuji itu adalah peraturan sekarang dengan undang-undang sekarang. Jadi begini. Jadi menurut saya perlu paham juga konsep di Mahkamah Agung. Ya, jadi begini Bang. Jadi hari ini adalah jangan sampai putusan MA ini benar yang dikatakan Bang Noel jadi menakut-nakuti anak muda. Anak-anak harusnya ini angin segar anak muda kok. Ya, karena orang berpikir bahwa ternyata putusan ini untuk suatu kepentingan tertentu. Padahal kita memperjuangkan Oke, baik. Harusnya nanti kita buktikan. Seharusnya kita jangan terpacu. Oke, baik. Baik, Ciko gimana? Tapi kita harus munculkan figur-figur anak muda yang terhadap orang yang sedang majukan agar kita. Oke, baik. Satu-satu supaya penjelasannya terdengar dengan pemirsa. Ya, nanti kan kita buka.
Siapa? Siapa? Kita masih berproses yang 2 bulan hanya dicari yang usianya 2 bulan rentangnya. Hanya 2 bulan rentang yang dicari dari putusan itu. Oke, baik. Jauh-jauh pergi ke MA hanya untuk mencari anak muda yang usianya. Baik, saya akan lempar ke Mbak Oki lebih jauh. Ini perdebatannya sangat sengit dan kemudian juga kita melihat ini yang ditakut-takuti siapa, yang merasa diuntungkan siapa. Bagaimana Anda melihat bahwa kesempatan ini memang untuk anak muda atau hanya satu anak muda? Iya, tadi ketika Bang Noel bilang nih karena ada yang ketakutan sama seperti Bang Ferry, saya langsung sangat takut memang. Tapi bukan takut pada Kaesang, Bang. Kita sama sekali tidak takut pada Kaesang. Kita takut pada kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif yang sedang bersekongkol untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika eksekutif yudikatif itu bersekongkol, kerusakannya sangat parah. Nggak ada check and balance. Nanti demokrasi Indonesia sudah rusak. Dan yang kita pelajari juga ketika putusan MK berlalu begitu saja berhasil mengabulkan Gibran tanpa ada konsekuensi, bahkan Gibran menang, ini tanpa menunggu waktu terlalu lama, diulang dengan putusan MA. Artinya ini telah jadi presiden. Orang akan menganggap hal-hal seperti ini menjadi hal yang biasa, akan diulang kembali di masa berikutnya, toh nggak ada konsekuensi, dan persekongkolan antara eksekutif yudikatif terus berjalan. Ini yang kita takutkan. Kalau tadi dibilang nanti malulah dengan segala upaya ini, ya kita justru mencegah agar bangsa ini menjadi lebih malu di masa depan, akibat dari pembiaran-pembiaran, akibat dari segala manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan ini. Bagaimana publik melihat ini menurut Anda? Ada yang mengatakan kan, lihat silakan saja kan yang memilih adalah rakyat. Apakah kemudian rakyat akan mengikuti argumentasi yang mana yang akan diikuti oleh masyarakat lebih luasnya? Mbak Oki, menurut Anda? Ya, kalau kita lihat pendapat publik artinya kan memang mereka yang bersuara lewat media sosial, lewat media massa, lewat platform-platform yang memungkinkan. Kita lihat mereka paham, mereka bisa tahu bahwa anak muda mana sih yang diuntungkan ketika jelas-jelas aturannya tetap usia 30 tahun tapi mundur ke setelah pelantikan. Jadi betul-betul argumen yang menggunakan anak muda di sini saya pikir sudah basi ya, Bang Noel dan Mbak dari Partai Garuda harus move on lah ke cari argumentasi lain gitu. Jadi sudah clear bahwa hanya ada satu anak muda yang hanya kurang beberapa bulan saja usianya menuju 30 tahun. Nah, tapi kemudian seperti yang tadi saya katakan, ketika institusi-institusi negara ini bersekongkol, kita akan lihat nanti dampaknya bagaimana mesin kekuasaan memenangkan calon yang dikehendaki. Ini yang kita takutkan. Kalau ini terjadi memang ya kita harus katakan kemenangan itu digenggam oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Kemenangan itu dimiliki oleh mereka yang bisa mengatur institusi hukum. Jadi di sini memang sudah selayaknya kita takut dengan putusan MA ini. Baik, Mbak Noel, saya minta tanggapan lebih jauh bahwa memang iya ketakutannya tapi bukan takut berkompetisi dengan Kaesang, tapi lebih jauh soal tata pemerintahan ke depan, termasuk juga bahwa narasi demi anak muda tuh udah basi gitu tadi yang disampaikan oleh Mbak Oki. Tanggapan Anda, Bang Noel? Oke, secara substantif apa yang disampaikan Oki dan Ferry, saya sepakat. Jangan hukum dijadikan alat kekuasaan untuk melakukan penyimpangan atau abuse gitu ya. Tapi soal argumentatif apa yang disampaikan saya rasa punya dasar gitu loh. Nggak boleh juga ketika kita berargumentasi kemudian dibatasi, lantas dinegasikan. Itu tidak pantas. Karena kita juga mau demokrasi kita berkualitas. Memang penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang nggak bisa kita terima dengan melakukan yang namanya penyimpangan-penyimpangan berbasis keinginan sebuah entitas kekuasaan, yaitu kita tidak mau karena kita tidak ingin mengulangi otoritarian orde baru lahir di era sekarang ini. Nah, kita mau ke depan nanti ya sudah biarkan berkompetisi aja gitu. Kemudian argumentasinya bahwa ini adalah bagian hak konstitusi anak muda. Kenapa? Karena yang mengorkestrasikan ketakutan-ketakutan ini mungkin dari sudut pandang Oki dan Ferry betul menurut saya, tidak ada yang salah. Tapi ini kan ada entitas-entitas politik yang mungkin punya ketakutan yang berlebihan, paranoid. Maksudnya apa entitas politik yang punya ketakutan berlebihan itu siapa? Entitas yang mana, Bang Noel? Mungkin supaya nggak ada praduga nih. Tanya si siapa? Ciko.
Tanya Ciko tuh, teman saya tuh. Partai politik, PDIP kan gitu? Punya semangat dong, punya semangat untuk itu sudah kita terima. Toh nanti semua yang ikut dalam kontestasi demokrasi ini ujung-ujungnya kan ya rakyat yang menentukan. Misalnya kawan-kawan punya kemampuan untuk mengkampanyekan bahwa ini tidak baik, tinggal kita hakim yang paling benar kan rakyat itu sendiri. Sama ketika kita melawan Orde Baru, melawan otoritas Orde Baru sampai Orde Baru tumbang, ya sekarang tugas kawan-kawan kayak Oki, Ciko, lantas ya kita semua lah, bahkan Ferry, ya ayo kita lakukan sama-sama. Kalau memang ini bagian abuse of power, ya sudah kita lawan. Tapi kalau ini bagian hak konstitusi anak muda, loh kenapa kita harus melarang? Anda nggak melihat ini abuse of power ya, Bang Noel berarti ya? Kalau Mbak Oki tadi mengatakan ini abuse of power, Anda tidak melihat ini abuse of power? Tidak ada. Tidak ada. Sudut pandang saya tidak ada. Oke, gitu loh. baik. Ini baik, kita dengar respon dari Mas Ferry. Anak muda dalam ikut kontestasi politik, gitu loh. Baik, silakan Mas Ferry. Jadi gini, di dalam ilmu yang saya pahami, ilmu hukum ya tentu saja, bahwa terhadap kejahatan yang berulang, salah satu yang mau dilihat adalah modus dan motif yang sama. Kita perhatikan modus dan motifnya. Penggunaan peradilan, yes. Aturan main menjelang pemilu, sama kedua-duanya. Menggunakan partai yang tidak ada kekuatan di parlemen. Teman-teman Garuda 2 kali, sama begitu ya. Dengan argumentasi yang sama berulang, dan kemudian dilepaskan tanpa pembuktian. Apa maksudnya? Argumentasinya ini soal anak muda, sama di 90 juga begitu. Ya. Tidak semata-mata untuk Gibran, sama juga diucapkan oleh Partai Garuda. Begitu ternyata cuman Gibran yang pakai, teman-teman Garuda hilang dari muka bumi. Tidak ada penjelasan bahwa ini tidak semata-mata untuk Gibran. Setelah ini kami tidak akan... Gugatan kita ditolak, Bang. Iya, tetapi ya, kan itu kan yang namanya teknik ya. Nah, teknik. Yang kedua, hal yang sama juga bakal terjadi dengan motif dan modus yang sama. Anda yakin 100% bahwa ini motifnya akan untuk Kaisang? Lihat nanti. Dan harus diingatkan dulu, sempat dalam satu acara, saya dan Bang Noel itu ditantang begini oleh Bang Noel. Bahwa ini tidak akan ada yang hanya untuk khusus seseorang. Bukan perorangan. Nanti silahkan tanggung jawab tuh, berani nggak bertanggung jawab? Saya tanya sebaliknya Bang, kalau vice versa pertanyaannya gimana? Kalau benar dimanfaatkan Kaisang, bagaimana ceritanya? Sama-sama kita katakan bahwa memang ini modus kejahatan yang terbukti. Kalau modusnya terbukti, kejahatannya terbukti dong. Nah, ingat modus yang sama juga terjadi. Di saat Gibran dulu, Pak Presiden kita yang mulia mengatakan belum cocok, belum waktunya Gibran. Ya. Begitu jadi, dia bilang tugas orang tua hanya mendukung. Alasannya sama kan Alasan yang sama juga barusan terjadi. Pak Presiden yang mulia mengatakan belum waktunya Kaisang. Ya. Nanti baru pada tanggal 27 Agustus, lalu diumumkan tanggal 27 Oktober, barulah Presiden akan mengulang bahwa tugas orang tua yang baik adalah mendukungan. Ya. Jadi ini modusnya sudah dengan memperpanjang bansos sampai Desember. Oke, itu ada kaitannya. Baik, soal bansos sampai Desember dan lain-lain kita akan bahas lebih jauh, termasuk juga jika Kaisang maju Pilkada Jakarta, apakah juga akan digunakan pola kampanye termasuk cawe-cawe saat pemenangan Pilpres Gibran Prabowo? Apakah ini jadi Nepo Baby jilid 2? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, bisa kita lanjutkan. Bang Ciko, saya langsung ke dirimu. Jadi gimana nih membaca tadi statementnya Kaisang? Anaknya mau loh. Kalau sempat ditanyakan mau Solo apa Jakarta, dia dari Jakarta. Dia udah mau jadi ketua umum partai, artinya dia mau mencapai apapun yang harus dicapai sebagai seorang politisi, ya kan. Tertinggi sekalipun itu kalau boleh presiden tentu ya. Dan saya juga melihat ada semacam sibling rivalry antara Kaisang dengan Gibran. Kalau kita lihat dari statementnya tadi, mengecilkan sekali posisi wali kota Solo ya kan. Yang hanya 600.000
sementara PSI partainya lebih besar, sementara kakaknya sekarang masih wali kota di Solo ya. Nah kalau saya gini lah, kita bicara soal, kalau bicara hukum udah ada ahlinya di sini, Ferry ya. Sosiologi udah ada ahlinya Mbak Oki ya kan. Dari partai politik yang juga ada. Tapi kita mau bicara soal pola patternnya. Ini pola yang sama juga sekarang. Kalau kita bicara soal sosok Noel yang berada di sini misalnya, beliau ini kan kita tahu adalah seorang loyalis Jokowi, padahal sekarang sudah ada di Partai Gerindra, gitu. Tapi sekarang sangat berapi-api membicarakan soal Kaisang, membela soal Kaisang, ya kan? Padahal kalau kita bicara soal Gerindra, Budi Jiwandono adalah sosok yang sangat memadai untuk menjadi calon gubernur, ya kan? Pendidikannya memadai di dalam maupun di luar negeri, ya usianya nggak akan menimbulkan perdebatan ya juga kan? gitu ya. Asli anak Jakarta Budi ini, ya maksudnya belahir besar di Jakarta, bergaul di Jakarta walaupun sebagian masa kuliahnya berada di luar negeri. Sekarang juga adalah seorang wakil ketua komisi di DPR gitu ya. Sebenarnya udah punya sosok yang memadai. Kenapa masih juga ada Noel yang berapi-api membela Kaisang? Karena Noel ini kita tahu adalah loyalis Pak Jokowi, ya kan? Jokowi mania, ketuanya beliau. Nah ini kan pola Noel. Jadi semua ini bisa dibaca. Kalau secara hukum Bung Ferry bisa sampaikan, secara sosial, secara politis secara juga Anda baca secara gitu. Pola dan secara fakta-fakta sosial yang ada, ini udah jelas untuk siapa di sini. Jadi segamblang itu Anda membaca bahwa ini memang urusannya tapi untuk kembali Kaisang. lagi, belum tentu Kaisang maju. Nah ini juga akan menjadi senjata bagi mereka. Padahal Kaisang tidak maju nanti karena surveinya rendah, karena respon dari masyarakat negatif. Sampai hari ini belum ada respon positif. Tapi kan kita tahu nih, ada bansos yang akan dijanjikan sampai bulan Desember nih, akan diupayakan. Bahkan sudah di statement itu sudah keluar dari mulut Pak Jokowi. Ini juga pola, iya kan? Nah ini akhirnya gaya kampanye yang kemarin diulang lagi. Loh, kita tidak menuduh, tapi menuduh gimana ya? Tidak salah untuk menduga, tidak salah untuk mencurigai karena polanya ada. Ya kan, patternnya ada. Rentetan kejadian yang mirip-mirip ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi bisa kebaca ke depannya. Anda yakin bacaan politik Anda nggak salah? Sepertinya sih enggak ya. Tapi itu tadi. Tapi kalau sampai nggak maju, alasannya adalah surveinya masih rendah. Menurut Anda maju atau nggak Kaisang, Mbak Ciko? Menurut saya dengan situasi ingin hari ini maju, tapi kalau lihat dari survei sampai hari ini menurut saya belum tahu, belum tentu ya berat gitu. Oke, baik. Bang Noel silakan tanggapi statement dari Bang Ciko tadi. Ya, kalau ditanya soal Budi Jiwandono, Mas Budi Jiwandono kan sudah mendeklar dan terkonfirmasi bahwa beliau tidak maju karena ada petugas-petugasan beliau di parlemen. Kemudian saya dianggap seorang loyalisnya Jokowi, memang saya loyalisnya Jokowi. Saya tegaskan bahwa saya pendukung beliau. Tapi kita juga pendukung yang kritis, tidak mungkin membiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan dengan hasrat kekuasaan yang tidak mungkin gitu. Contoh yang sederhana, saya satu-satunya pendukung Jokowi yang menolak gagasan 3 periode. Dan itu terkonfirmasi. Di kawan-kawan Metro TV juga masih bisa melihat jejak digital saya. Kemudian ketika ada isu juga Jokowi menjadi wapres, saya juga menolak. Kemudian perpanjangan durasi kekuasaan Pak Jokowi, saya tolak. Artinya, saya pada substansi itu Bang, sepakat dengan apa yang di... Gimana? Jadi isu bahwa mau memperpanjang masa jabatan 3 periode jadi wakil presiden benar semua itu berarti Bang? Sehingga Abang tolak? Ya, bukan soal benar atau tidak. Iya benar itu gagasan kejahatan menurut saya. Saya tegaskan, itu gagasan kejahatan. Kejahatan dalam demokrasi itu menjadi ancaman kita semua yang punya semangat untuk mencari demokrasi kita yang lebih berkualitas. Makanya saya tegaskan, ya saya seorang loyalis Jokowi. Saya pertegaskan, saya seorang loyalis Jokowi. Tapi saya tidak akan membiarkan namanya demokrasi yang pernah kita perjuangkan di 98 diselewengkan dengan asal kekuasaan yang menurut saya itu membahayakan demokrasi. Itu. Oke, baik. Sekali lagi, Ciko. Merdeka. Baik, Mbak Oki saya minta tanggapan lebih jauh. Anda yakin dengan statement dari Bang Noel dan juga beberapa pihak yang memang memiliki argumentasi yang sama, nggak akan mereka akan merelakan gitu demokrasi yang sudah dibangun sampai hari ini bisa hancur perjuangan reformasinya? Saya sedikit terpukau dengan Bang Noel yang masih meyakinkan diri loyalis Pak Jokowi, padahal sebentar lagi Pak Jokowi sudah akan resign, outgoing presiden. Dan terus diulang-ulang bahwa ini adalah loyalis Jokowi. Oke. Nah, tapi ya dan ini menarik gitu loh. Termasuk tadi ketika ada celetukan berarti benar dong dulu ada usulan 3 periode dan sebagainya itu yang nggak usah dibahas ya. Itu hanya sekedar menggarisbawahi pembicaraan Bang Noel. Saya mau nyambung ke tadi Afi sebut ya, pembicaraan tentang taktik. Seandainya nanti
memang Kaisang akhirnya maju. Kita sama-sama nggak tahu, bisa jadi surveinya rendah dia nggak jadi, tapi kita asumsikan kalau maju, apakah taktiknya akan diulang? Saya melihat tentu karena pertama dari sisi resource, dari sisi sumber daya, bapaknya masih presiden pada saat itu, dia bisa kita bisa menduga akan ada tetap penggunaan sumber daya yang luar biasa, akan bisa jadi tetap ada bagi-bagi bansos di DKI Jakarta. Lalu yang kedua, kalau kita bicara tentang style gaya kampanye, akan ada pengulangan besar-besaran terhadap tipe gemoy-gemoyan. Kita tahu sejak Kaisang muncul ke publik sebagai ketua PSI, Pak Kaisang mengusung politik santuy. Jadi di mana-mana balihonya santuy. Dan ketika kita melihat gemoy berhasil, maka ini akan semakin meyakinkan Kaisang dan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia bahwa yang seperti itu yang bisa memperebutkan suara publik. Maka kita akan melihat parade kampanye yang semakin menjauhkan pada diskusi gagasan. Kita akan semakin banyak melihat perlombaan yang berfokus pada lucu-lucuan, pada gimmick, pada hal-hal substansi ini. Baik. Kita harus jeda, nanti saya minta tanggapan narsum yang lainnya, termasuk juga apakah para narsum melihat ada grand design untuk memenangkan Kaisang demi legasi Jokowi, yang mana sudah ada Gibran, kakaknya, menjadi wakil presiden terpilih. Usai jeda, tetap bersama kami. Oke, baik, lebih lanjut. Ada statement terbaru dari Zulkifli Hasan yang mengatakan Pak Presiden justru tidak membiarkan Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta gitu. Ngomongin soal grand design juga termasuk itu, apakah Mas Ferry melihat ada pola itu masih sama permainannya? Pola itu masih sama, ada beberapa yang bilang juga tidak jadi, Mas Gibran. Faktanya setelah Mas Gibran maju, semua jadi, semua berjalan dan punya keinginan yang sama untuk mendukung. Dan bagi saya ini pola sama lagi yang kemudian bisa membuktikan ini akan dimainkan dengan cara yang sama. Seberapa seksi sih Jakarta untuk seorang anak muda Jakarta akan selalu seksi karena ibu kota kita negara yang baru belum tentu juga selesai. Itu sebabnya Jakarta akan dikuatkan dengan barisan Jokowi, di mana wakil presiden akan menjadi penanggung jawab aglomerasi dan adiknya yang menentukan Jakarta sebagai sentral dari kekuasaan aglomerasi. Jadi nggak putus ya estafet pemerintahannya itu bisa berlanjut dari Mbak Yohana. Sekali lagi ini bicara soal Jokowi dan keluarganya. Anda mau membahas lebih jauh, membalas mungkin? Ya. Kalau dibicarakan ini grand design justru tidak ya. Karena yang saya lihat dari munculnya pasca putusan MA ini, orang-orang tuh tidak melihat daripada substansinya apa sih Partai Garuda ini untuk mengajukan gugatan ini terus dikaitkan dengan salah satu orang gitu. Tapi tolong coba dicek kembali ke kaminya Partai Garuda, apakah ia benar untuk mendorong kepentingan anak-anak muda atau tidak. Karena kalau terus-terus dikaitkan, anak-anak muda ini justru mempengaruhi anak-anak muda menjadi apatis dan tidak mau tahu. Itu justru bagi saya. Jadi kembali lagi kepada substansinya apa, untuk apa kita mengajukan gugatan ini. Demikian. Baik. PDIP. Seperti sudah saya sampaikan tadi, karena ada pola-pola dari sebelumnya, 3 periode perpanjang masa jabatan, begitu juga putusan MK nomor 90 dan sekarang putusan MA. Jadi tidak salah bila ada yang menduga dan mayoritas masyarakat menduga bahwa ini adalah pola yang sama yang akan dilakukan untuk mengakali hukum dengan hukum, itu bahasa saya, ya kan? Dan inilah kita seperti dipaksakan untuk menerima pemimpin tanpa rekam jejak, pemimpin dengan minim pengalaman, yang dicukup-cukupkan umurnya. Nah, tapi memang ini harus kita akui, banyak sekali kisah inspiratif dari keluarga Pak Jokowi ya. Ada pedagang furniture yang bisa menjadi presiden, pedagang martabak yang bisa menjadi wakil presiden. Nah, ini sekarang pedagang pisang yang akan maju sebagai calon gubernur. Cukup inspiratif lah, ini satir ya. Jadi sekian aja mungkin dari saya. Baik. Bang Noel, silakan Bang Noel. Closing statement Anda. Ya nggak apa-apa lah. Tadi saya sepakat dengan Yohana dari Partai Garuda. Kenapa sih kita tidak bicara tentang hal yang substantif? Bahwa ini semangat kita anak muda, semangat perubahan. Karena gini, bicara tentang anak muda, bicara tentang optimisme. Bicara tentang orang tua adalah bicara pesimisme. Dia bicara historis yang gagal. Kemudian ketika ada anak muda maju, ketakutan-ketakutan. Nah saya bingung kawan-kawan ini sebetulnya kan punya ngerasain bagaimana jadi anak muda. Kenapa yang dinarasikan ketakutan-ketakutan, pesimisme? Harusnya ini semangat dong, bangun narasi yang sangat optimis. Walaupun kita punya kesepakatan bahwa jangan sampai kekuasaan itu coba melakukan abuse of power. Iya, kita sepakat. Tapi pada prinsip dan substansi,
Yang harus kita jaga adalah semangat kaum muda. Jangan dibatasi dong. Mereka punya hak secara konstitusional. Kalau kita bicara tentang dasar konstitusi, makanya sekali lagi anak muda maju. 2024 anak muda maju. Oke, baik. Mbak Oki, publik akan harus merespon seperti apa dengan argumentasi yang beragam ini dan mereka yang akan jadi pemilihnya? Ya, tentu kita sudah tahu publik harus memilih dengan rasional, publik harus memilih dengan melihat impact-nya ke depan. Tapi saya mau spesifik menanggapi tadi celetukan Mbak Hafi, apakah ini grand design untuk Jokowi meninggalkan legacy? Saya mau sedikit mengoreksi. Legacy adalah sebuah warisan baik. Sebuah nilai yang hendak kita wariskan dari generasi ke generasi, sebuah nilai yang hendak kita pertahankan, dan nanti kalau sejarah melihat kita bisa bangga. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, ya mohon maaf, ini kalau meminjam istilah ekonomis, rotten legacy, sebuah warisan yang busuk. Jadi semoga bisa dideteksi sebelum semakin memperparah kondisi. Baik, terima kasih banyak para narasumber debat dan diskusi kita yang luar biasa pada malam hari ini. Pemirsa, terlepas dari pro dan kontra putusan MA, harusnya memang tidak untuk memuluskan langkah politik perorangan saja. Jika niatnya untuk membuka pintu kesempatan bagi anak muda maju dalam kontestasi pilkada, perlulah dibarengi dengan kompetensi dan juga track record yang mumpuni. Ingatlah, tidak ada prestasi gemilang yang diraih dengan cara instan. Semua perlu kerja keras dan pengorbanan, bukan asal Bapak senang. Saya Firman undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.